Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, semangat pagi para pembelajar hukum. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Bagaimana puasanya? Masih tetap puasa kan meskipun sudah minggu keempat? Ibu yakin tentu para pembelajar hukum ya rajin beribadah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, karena orang-orang yang suka belajar tentu ibadahnya baik. Bagaimana teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan tipe-tipe kejahatan ya yang masuk wilayah kriminologi. Sudah siap untuk belajar? Kita awali dengan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang kejahatan itu ada dua tipe, yaitu kejahatan konvensional dan kejahatan non konvensional. Masih ingat kejahatan konvensional? Ya, jadi kejahatan konvensional itu adalah kejahatan yang berkaitan dengan keamanan pribadi. Ya, contohnya kejahatan kekerasan yang menuju ke pribadi kita. Kemudian kejahatan berkaitan dengan hak milik pribadi. Contohnya berkaitan dengan hak milik kebendaan. Misalnya kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan. Kemudian yang terakhir yang termasuk kejahatan konvensional adalah kejahatan yang merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya prostitusi, ya, penggunaan minuman keras, penjualannya juga. Nah, sekarang tipe kejahatan yang kedua adalah kejahatan non konvensional. Apa sih kejahatan non konvensional itu? Jadi yang disebut kejahatan non konvensional itu mempunyai ciri-ciri menggunakan teknologi tinggi. Ya, misalnya menggunakan komputer. Kemudian dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi. Misalnya pejabat. Ya. Dan memiliki pendidikan tinggi, status sosial dalam masyarakat yang tinggi, dan sebagainya. Ya, jadi kejahatan non konvensional ini adalah kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi, dilakukan oleh orang-orang berstatus tinggi seperti pejabat, ya, kemudian pendidikannya tinggi, ya. Kemudian bisa juga kejahatan ini dilakukan oleh para eksekutif, ya, yang ada dalam suatu perusahaan. Apa contoh-contoh kejahatan non konvensional? Contoh kejahatan non konvensional itu misalnya kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, ya, white collar crime, ya. Orang-orang ini kelihatannya perlente, berdasi, bermobil, beristri cantik, ya, tapi ternyata dia itu penjahat. Siapakah mereka? Adalah para koruptor. Kejahatan yang dilakukan adalah korupsi. Itu sangat memalukan ya teman-teman. Karena apa? Biasanya pejabat yang korupsi ini adalah mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, status di masyarakat juga tinggi, status sosialnya. Kenapa dia malah melakukan kejahatan? Apalagi kejahatannya itu mengambil hak negara yang berasal dari hak-hak masyarakat. Itu enggak keterlaluan ya wis, ya. Makanya dengan belajar hukum ini harapannya saudara sadar hukum, mentaati hukum, dan tidak melakukan kejahatan.
Ya, karena hidup pilihan, orang yang baik ya nanti berakhir baik, orang yang buruk hukum karmanya mesti sepandai-pandai ditutupi dengan hal yang baik ya. Kalau itu bangkai akan tercium busuk juga dan saudara akan dihukum juga, meskipun sudah hasil kejahatan itu saudara bagi-bagikan, misalnya dalam bakti sosial, dalam sedekah, tapi itu uang korupsi, itu salah ya teman-teman. Kalau sedekah itu ya harus hasil keringat, tidak boleh hasil korupsi ya. Nah, kejahatan non konvensional ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan berstatus sosial tinggi, kadang menggunakan komputer, kemudian untuk melakukan korupsinya ya. Misalnya kalau berkaitan dengan teknologi, rekayasa data dan sebagainya ya. Bagaimana teman-teman kejahatan non konvensional bisa dipahami? Contoh kejahatan non konvensional yang lain selain korupsi adalah kejahatan cybercrime. Ayo, masih ingat kejahatan cybercrime ya? Jadi kejahatan dunia maya, kejahatan komputer, kata lainnya adalah kejahatan yang menggunakan teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi untuk melakukan kejahatannya ya. Contohnya mencemarkan nama baik, menipu, kemudian pemalsuan data dan sebagainya. Bagaimana teman-teman bisa paham dua tipe kejahatan yang ada di masyarakat, baik yang konvensional maupun non konvensional? Saya akhiri di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.